kalian jangan pernah langsung menjudging atau berprasangka, ya, karena kalian tidak akan pernah tahu alasan apa di balik tindakan tersebut. Jadi kalau teman-teman berada pada kondisi tertentu, teman-teman menghadapi sebuah permasalahan, jangan langsung mengambil fotokopas, jangan langsung mengambil sebuah kesimpulan tanpa kalian mencari tahu latar belakang permasalahannya. Misalnya ada teman-teman kalian yang tiba-tiba memiliki sikap buruk di kelas. Alhamdulillah hari ini kita dari dosen STIE Malang Khusus Suara Malang datang di Pondok Pesantren Jasmine Singosari untuk implementation of agreement pengabdian masyarakat di Ponpes El Yasmin. Ini kegiatan yang keberapa ini, Bu? Untuk dari teman-teman STIE, Bu? Ada 10 titik untuk semester ini. Ini aktivitas yang ke-6. Aktivitas yang ke-6. Tujuannya untuk kegiatannya seperti apa, Bu? Memang bagian dari tanggung jawab dosen ya. Kita ada kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai dosen itu harus mengajar, kemudian harus melakukan riset. Yang ketiga adalah harus melakukan aktivitas pengabdian. Ini adalah salah satunya. Kita bermitra dengan berbagai lembaga, institusi yang ingin bersinergi untuk aktivitas-aktivitas yang lebih baik. Aktivitas hari ini tentang manajemen. Yang pertama tadi manajemen diri, kemudian yang kedua manajemen keuangan untuk adik-adik. Ibu, mungkin dari pihak El Yasmin sendiri tanggapannya terkait adanya kegiatan dari teman-teman dosen STIE Malang Khusus Suara, pemberian materi, pembekalan segala macam, seperti apa ini tanggapannya, Bu? Ya, alhamdulillah. Terima kasih sebesar-besarnya untuk ABM, untuk STIE Malang Khusus Suara, bahwa anak-anak ini memang perlu di-manage satu perasaannya, karena dia belum sempurna dewasa, secara fisik sudah balik, tapi secara mental mereka belum. Nah, STIE Malang Khusus Suara punya bekal tentang itu, bagaimana mengolah agar mereka bisa cerdas secara emosi. Dan kan di pesantren itu hidupnya bersama teman-teman yang banyak, berbeda-beda, heterogen, sangat heterogen. Karena di sini tesnya itu bukan tes akademik, maka semua kecerdasan di sini, semua lingkungan sosial di sini. Maka itu anak akan harus punya kecerdasan, dia bisa beradaptasi dengan mudah. Nah, prakteknya di sini ilmunya dibekali oleh STIE Malang Khusus, cerdas sosial, cerdas emosi. Baik, terus kemudian cerdas keuangan ya, karena anak-anak ini mengelola keuangannya secara sendiri. Di sini ini pesantren modern, memang secara ubudiyah, ibadah kita ikut tradisi salaf dahulu, para pendahulu, tapi secara manajemen, secara sistem pendidikan kita pakai modern. Tidurnya juga ditipan, proses manajemen ada kepemimpinan, leadershipnya jalan, organisasi jalan, terus open manajemen. Nah, untuk keuangan kita kan cardless tuh, nggak pakai uang cash, semua transaksi pakai kartu. Nah, karena kartu, jadi anak-anak itu self controlnya tuh nyaris loss. Karena kemudian mereka tidak pegang uang, jadi bela beli, tahu-tahu masih tanggal 10 saldonya sudah zero, sudah nol. Nah, karena itu mereka perlu dibekali, tidak terlalu bernafsu, mereka bisa mengukur di tanggal berapa, sebulan harus habis berapa, dan itu adalah kemampuan manajemen keuangan, dan STIE bisa kasih itu. Ya, terima kasih ya. Harapan ke depan apa, Bu? Harapan ke depan untuk kegiatan ini, untuk ya, memang perlu kita dibimbing oleh akademisi. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada bimbingan akademik, mereka-mereka yang punya memang punya kemampuan di bidang akademik di bidang itu. Jadi harus memang kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi. Dikucilkan. Kita nggak tahu sebenarnya kenapa dia sampai berada pada kondisi tersebut. Dia mengalami permasalahan apa? Kemudian hal apa yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi teman-teman ya, teman-teman kayaknya siap gitu ya. Iya, ya Mas ya. Saya dengan teman-teman kok jadi enak ya.
Saya diberikan tugas mengisi materi tentang pengelolaan keuangan remaja. Dan teman-teman dari Sanawiyah ini, dari Sanawiyah dan Alia, Madrasah Alia, Jasmine ini pengelolaan keuangannya mereka kan masuk ke pengelolaan modern. Jadi bukan santri yang di pesantren yang konvensional. Sehingga perlu dilakukan pembinaan tentang keuangannya, Bu ya. Tadi saya juga diskusi dengan mereka. Ternyata mereka memang ada kewajiban untuk, bukan kewajiban ya, tapi lebih opsional untuk menabung, tapi menabungnya di sekolah. Bu, tanggapan dari adik-adik gimana, Bu, tentang manajemen keuangan mereka ini? Mereka, saya tadi diskusi dengan mereka, juga tanya jawab, sangat paham tentang apa itu beda kebutuhan dan keinginan, dan bagaimana memanage keuangan mereka sejak dini. Jadi sudah kelihatannya mengarah ke situ. Hanya mungkin pencatatannya belum. Saya sampaikan kalau mereka mencatat dari secara manual kan tidak mungkin. Saya katakan kalau mereka mau mencatat di mainnya aja udah cukup. Jadi disimpan di ingatannya saja. Poin yang ditekankan untuk teman-teman adik-adik tadi apa, Bu, dari materi yang Jana sampaikan? Poin yang ditekankan oleh saya tadi adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar mereka tidak boros. Karena uang saku yang mereka terima dari orang tua itu, beberapa yang saya tanya itu rata-rata bulanan. Dari ayah ibunya itu dikasih bulanan. Nah, otomatis kan mereka harus pandai ini mengatur supaya cukup selama 1 bulan. Ada pelibatan mahasiswa juga, Bu, kali ini, Bu? Juga.